Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam special service tools atau alat-alat khusus yang digunakan pada bengkel-bengkel otomotif. Special service tools adalah merupakan peralatan khusus yang digunakan untuk melepas atau membongkar dan memasang komponen-komponen tertentu pada kendaraan yang tidak dapat dilakukan dengan kunci biasa. Nah, yang termasuk dalam special service tools yaitu nomor 1, bearing puller attachment. Nah, bearing puller attachment ini berfungsi untuk melepas bantalan pada posisi yang sulit dijangkau oleh puller biasa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara dikeraskan bearing splitter hingga mendesak bearing terangkat. Nah, ini adalah model dari bearing puller attachment. Jadi bearing puller attachment ini dipasang pada bantalan atau bearing yang akan dilepas, kemudian baut dari splitter ini dikencangkan sehingga dia akan menekan bantalan atau bearing tersebut. Nah, terus kemudian dibantu dengan alat push puller untuk lebih mempercepat melepas dari bantalan tersebut. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu oil seal puller. Oil seal puller ini berfungsi untuk melepas perapat oli pada komponen-komponen seperti transmisi. Bentuk dari oil seal puller ini seperti palu yang pada ujungnya lancip dan melengkung. Nah, ini adalah model dari oil seal puller yang dimana digunakan untuk melepaskan oil seal atau perapat oli pada misalnya pada transmisi. Jadi yang ujung yang lancip tinggal dimasukkan ke dalam lubang oil seal yang akan dilepas, kemudian dicungkil. Nah, ini seperti ini ya, dicungkil dari dalam. Lanjut ke nomor 3, yaitu bearing cup puller. Bearing cup puller ini berfungsi sama seperti bearing puller attachment, namun dalam penggunaannya berbeda, yaitu untuk melepas bantalan atau bearing yang terpasang pada area silindris sehingga harus didorong dari dalam. Nah, bearing puller attachment ini dari konstruksinya ini adalah model dari bearing puller attachment. Nah, ini adalah jenis eksternal bearing puller. Terus yang ini adalah model internal bearing puller. Nah, posisi ini kalau internal bearing puller ini digunakan untuk melepaskan posisi bearing yang ada di dalam. Sedangkan yang model ini adalah model eksternal, bisa juga digunakan untuk melepaskan roda gigi atau bearing yang ada di poros di luar. Misalnya ini ya di luar ya, ini poros bearing ada di luar poros, jadi sehingga untuk melepaskan tersebut digunakan eksternal bearing puller. Jadi tinggal dikaitkan puller tersebut pada bearing, terus kemudian diputar pada nut ini dengan menggunakan kunci sehingga secara perlahan bearing ini akan terangkat ke luar. Demikian pun yang internal bearing digunakan alat yaitu internal bearing puller. Jadi jauh dari
internal bearing puller ini dimasukkan sehingga dia akan mengait bearing yang ada di dalam, terus kemudian tinggal memutar handle yang ada di atasnya ini dengan menggunakan kunci sehingga dia baut, sehingga dia akan tertarik dari dalam. Lanjut ke nomor 4, yaitu universal puller. Universal puller ini hampir sama dengan bearing puller ya, berfungsi untuk mempermudah pelepasan gear bearing tanpa ada proses pencungkilan, salah petik, terus kemudian pemukulan atau penekanan yang tidak merata. Jadi ini adalah model dari universal puller. Kenapa disebut universal puller? Karena ini sudah langsung disatukan, yaitu external puller dengan internal puller. Jadi ini adalah model pada saat posisi external puller. Kalau untuk menggunakan dengan internal puller, maka baut ini tinggal dibalik, maka akan menjadi internal puller. Demikian pun yang ini. Nah, yang dibalik ini adalah yang pengaitnya. Ini yang dibalik. Nah, sedangkan model yang ini adalah digerakkan secara hidrolik. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari universal puller. Lanjut ke nomor 5, yaitu clutch aligning center. Clutch aligning tools atau clutch center ini berfungsi untuk memposisikan kopling apakah sudah benar-benar di tengah atau belum sebelum baut penekan dipasang. Hal ini bertujuan agar transmisi mudah masuk pada saat pemasangan. Jadi clutch aligning center ini digunakan untuk memasang kopling atau clutch pada flywheel ya, sehingga dapat power center ini lurus pada saat akan mempermudah pemasangan transmisi. Jadi clutch aligning center ini dipasang terus diluruskan ke ini ya, pilot bearing pada flywheel atau roda gila, terus kemudian ditekan masuk, kemudian baut penekan pada clutch dikencangkan tersebut sehingga pada saat akan memasang transmisi akan lebih mudah pemasangan. Lanjut ke special tools yang berikut, yaitu sliding hammer. Nah, sliding hammer ini berfungsi untuk melepas komponen yang memerlukan hentakan atau kejutan dan tidak memiliki permukaan untuk penekanan balik seperti bearing roda dan poros roda. Sliding hammer ini terdiri dari handle, terus kemudian hammer, dan pada ujung handle terdapat pengait yang dihubungkan ke bagian komponen yang akan ditarik. Nah, ini adalah model dari sliding hammer ya. Nah, yang tengah ini yang disebut dengan hammer, terus kemudian yang ujung ini adalah handle, terus kemudian ini sebelahnya dipasangi pengait. Ini adalah model-model pengait. Jadi kalau tidak ada pengait, misalnya posisi pengait ini untuk benda yang akan ditarik, maka bisa dipasang di las, maka untuk mengait benda tersebut yang akan ditarik. Nah, caranya yaitu dengan hammer ini yang akan digeser, dihentakkan pada saat akan melepaskan, misalnya pada bearing roda tersebut. Hammernya ini digeser, makanya disebut dengan sliding, dihentak sehingga dia akan
tertarik dari dalam. Lanjut ke nomor 7 yaitu ring kompresor. Ring kompresor berfungsi untuk menekan ring piston pada saat pemasangan piston agar mudah masuk ke dalam silinder. Piston dimasukkan ke dalam ring kompresor yang sudah dipasangi ring piston, kemudian menggunakan kunci L sampai ring kompresor menekan ring piston. Piston yang sudah tertekan dimasukkan ke dalam lubang silinder dan ditekan sampai masuk ke dalam silinder secara keseluruhan. Nah, ini adalah model dari ring kompresor ya, di mana ring kompresor ini berfungsi untuk menekan atau mengepres dari ring pada piston atau cincin pada torak tersebut. Jadi ring kompresor ini dipasang pada piston yang sudah ada ringnya, terus kemudian di-press dengan menggunakan kunci L. Nah, setelah terpress atau tertekan ring ini, piston ini sudah tertekan, maka piston baru dimasukkan ke dalam silinder, terus kemudian ditumbuk atau ditekan biasa dengan menggunakan batang palu sehingga piston ini dapat terdorong dengan mudah ke dalam silinder. Lanjut ke nomor 8 yaitu piston ring plier. Piston ring plier atau tang ring torak berfungsi untuk melepas dan memasang ring piston agar tidak mengalami kerusakan. Alat ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penekanan pada ring piston secara merata. Nah, ini adalah model konstruksi dari ring piston ring plier atau tang cincin torak. Nah, di mana alat ini digunakan untuk meregangkan ring piston pada saat akan dilepas. Demikian pun pada saat akan pemasangan ring piston pada torak tersebut. Jadi misalnya pada saat ini ring piston ini mau dilepas, maka digunakan alat piston ring plier ini untuk meregangkan dari cincin torak ini atau ring piston tersebut sehingga dengan mudah dapat dilepaskan tanpa mengalami kerusakan dan mengakibatkan goresan pada piston tersebut. Nah, demikian pun pada saat pemasangan pada ring piston pada piston tersebut. Lanjut ke special tools yang berikut yaitu pallet spring compressor. Pallet spring compressor ini berfungsi untuk melepas dan memasang pallet dengan cara menekan spring pallet dan melepaskan pengunci pada pallet tersebut. Jadi fungsi dari pallet spring compressor ini yaitu untuk menekan per atau pegas pada katup atau pada pallet sehingga pengancing atau pengunci pada pallet tersebut dapat dilepaskan sehingga pallet ini dapat dilepaskan. Nah, ini adalah model atau macam-macam dari bentuk pallet spring compressor. Jadi ini palletnya ini ditekan sehingga dengan mudah pengancingnya dapat dilepaskan sehingga pallet ini dapat dilepaskan. Lanjut ke nomor 10 yaitu oil filter remover atau filter strap wrench. Nah, oil filter remover ini berfungsi untuk melepas dan memasang filter oli atau filter lain yang berbentuk tabung silinders. Dikarenakan bentuk tabung maka perlu alat khusus ini agar filter oli
mendapatkan momen kekencangan yang pas sehingga tidak menimbulkan kebocoran. Oil filter remover ini digunakan untuk melepas oli, filter oli atau filter minyak atau model tabung seperti lain, karena kalau hanya dengan menggunakan tangan akan sangat sulit karena akan licin. Nah, maka ini adalah model-model dari oil filter remover atau filter stop wrench. Nah, ini adalah model rantai, terus kemudian ini adalah kayak sabuk ya, terus kemudian ini kayak cup, terus ini sabuk atau pandol. Jadi ini tinggal dikeraskan pada filter oli, terus kemudian diputar secara perlahan-lahan. Lanjut ke special tools yang berikut, yaitu coil spring compressor. Coil spring compressor berfungsi untuk menekan pegas coil sehingga mempermudah melepas dan memasang komponen seperti shock absorber. Selain itu, coil spring compressor ini juga bertujuan sebagai pengaman dari coil spring agar tidak meloncat ketika komponen suspensi lain dilepas. Jadi fungsi dari coil spring compressor ini yaitu untuk menekan pada pegas pada shock absorber ya, sehingga tidak dapat meloncat atau menekan pada saat kita melepaskan shock absorber pada pegas tersebut. Jadi alat ini tinggal dikaitkan pada shock absorber pada pegas, kemudian bautnya dikeraskan sehingga dia akan menekan dari pegas tersebut atau spring ini sehingga dia akan diam pada saat kita melepaskan baut pada shock absorber tersebut. Lanjut ke nomor 12, yaitu ball joint separator atau treacle ball joint. Treacle ball joint atau ball joint separator ini memiliki beberapa bentuk, yaitu ball joint splitter puller, kemudian splitter scissor, dan driver ball joint splitter atau fork. Ketiga macam treacle tersebut memiliki fungsi sama, yaitu untuk memisahkan ball joint dari dudukannya. Jadi ini adalah ball joint separator ini adalah merupakan special tools, yaitu untuk melepaskan ball joint dari dudukannya. Nah, ini ada 3 model dari ball joint separator, yaitu ini adalah ball joint splitter puller, terus kemudian ini adalah splitter scissor type, terus kemudian ini adalah model driver ball joint splitter atau model fork atau kayak karpu ya. Jadi ini digunakan, terus kemudian dengan cara ditekan, bautnya ditekan sehingga dia akan menekan baut penghubung dari ball joint tersebut. Nah, biasanya yang biasa sering saya lihat di bengkel-bengkel, orang hanya selalu dipakai palu dipukul. Nah, ini adalah alat khusus digunakan sebagai pengaman agar tidak merusak dari komponen atau merubah posisi dari dudukan ball joint tersebut. Nah, ini ya dengan mudah, terus kemudian baut ini dikencangkan sehingga dia akan menekan, ini ada engsel sehingga dia akan
menekan ke bawah, maka baut pengikat dari ball joint ini akan terlepas. Lanjut ke nomor 13, yaitu disc brake piston compressor atau penekan rem cakram. Ini berfungsi untuk menekan piston kaliper untuk mempermudah pemasangan kampas rem baru. Disc brake compressor akan menekan piston rem agar kembali ke posisi awal agar tidak menekan kampas, sehingga kampas baru dapat dengan mudah dipasang. Jadi disc brake piston kompresor ini berfungsi untuk menekan piston kaliper pada rem sehingga dia akan kembali ke posisi awal, sehingga kampas baru pada saat dipasang akan lebih mudah. Lanjut ke nomor 14, yaitu differential plunge holder. Differential plunge holder ini berfungsi untuk menahan plunge pinion gear pinion agar tidak bergerak atau berputar ketika drive pinion dilepas. Nah, differential plunge holder bekerja dengan menahan pinion memanfaatkan permukaan lantai. Nah, ini adalah model dari differential plunge holder atau pengancing dari plunge holder pada differential pada saat kita akan melepaskan pinion gear pada differential tersebut. Jadi plunge pada holder pada differential ini ditahan, terus kemudian baut yang di tengah ini diputar, maka alat kunci ini akan tertahan di lantai sehingga diam, sehingga plunge ini tidak akan berputar pada saat kita akan melepas baut dari drive pinion gear tersebut. Lanjut ke nomor 15, yaitu oil separator. Oil seal protector slip. Oil seal protector slip berfungsi untuk melindungi seal oli ketika dilakukan pemasangan. Seal oli tersebut terbuat dari bahan rubber atau karet sehingga mudah terjadi kerusakan apabila timbul gesekan. Karena itu perlu dilindungi ketika proses pemasangan dilakukan. Nah, misalnya pada seal atau karet pada transmisi. Nah, untuk penggantian seal atau pemasangan seal baru, maka untuk menghindari adanya goresan pada seal tersebut, maka digunakan alat khusus namanya oil seal protector slip. Jadi tinggal di seal ini didorong ke dalam poros dengan mudah tanpa merusak dari seal tersebut. Lanjut ke nomor 16, yaitu impact drive. Impact drive ini berfungsi untuk melepas atau membuka baut atau mur. Untuk membuka baut atau skrup yang keras sehingga diperlukan hentakan untuk proses pelepasannya. Obeng ketok ini atau impact drummer ini digunakan dengan cara dipukul. Pukulan ini akan menyebabkan hentakan pada ujung mata obeng dan diteruskan untuk menghentak baut atau skrup yang keras sehingga mudah terbuka. Nah, ini adalah impact drive atau biasa disebut dengan obeng ketok atau
ya dipukul dengan menggunakan palu. Biasanya baut-baut atau skrup yang digunakan obeng biasa karatan sehingga sulit dilepaskan, maka untuk mempermudah melepaskan tersebut diperlukan alat ini, namanya impact drive atau obeng ketok. Nomor 17, torque wrench. Torque wrench atau merupakan kunci momen. Ini berfungsi untuk mengencangkan baut atau mur dengan tingkat kekencangan tertentu. Dengan begitu, keamanan dan keselamatan akan terjamin. Nah, ini adalah model-model dari torque wrench atau kunci momen. Nah, ini model digital, terus kemudian ini model dial indikator. Ini sama dial indikator, dan ini model manual ya. Ini ada klik. Kalau ini diputar, disesuaikan, di sini ada angka-angka torsi untuk kekencangan pada baut tersebut. Untuk mengukur misalnya pada pemasangan silinder head, baut pada silinder head, maka digunakan alat ini dengan kekencangan pada baut tersebut. Lanjut ke nomor 18, yaitu screw extractor. Nah, screw extractor ini berfungsi untuk mengeluarkan baut yang patah di dalam sebuah lubang. Jadi fungsi dari screw extractor ini yaitu untuk mengeluarkan atau melepaskan baut yang patah di dalam lubang. Nah, ini adalah model dari screw extractor. Nah, ini contohnya. Misalnya ini baut ini tidak ada kepala baut ini, maka untuk melepaskan ini dibor dulu ke dalam ini ya. Nah, misalnya ini posisi step 1, ini baut dalam posisi terlepas, terus kemudian kita bor dengan menggunakan mata bor ya. Nah, terus kemudian kita gunakan screw extractor, terus kemudian kita pukul ke dalam, terus kemudian kita pakai alat handle pengancing ini, pembuka, terus kemudian baut ini, screw extractor ini kita putar searah dengan melepaskan dari baut tersebut, sehingga baut yang patah di dalam lubang ini dapat dilepaskan. Lanjut ke nomor 19, yaitu clamp J. Clamp J ini berfungsi seperti ragem atau catok, yaitu untuk menjepit atau menahan benda kerja agar tidak bergeser ketika akan dilakukan misalnya pengelasan. Ini adalah clamp, modelnya seperti huruf G, makanya disebut dengan clamp J. Nah, untuk mengikat pada dua benda kerja yang akan disatukan agar tidak tergeser, misalnya kita akan mengelas pada benda kerja tersebut, sehingga posisi benda ini tidak tergeser pada saat kita lakukan pengelasan. Lanjut ke nomor 20, yaitu camshaft lock holder. Camshaft lock holder berfungsi untuk menahan camshaft agar tidak berputar ketika dilakukan proses pelepasan atau pengencangan baut. Dengan begitu, camshaft sprocket akan lebih mudah dipasang dan dilepas tanpa adanya gerakan yang dapat merubah posisi dari timing gear tersebut. Nah, ini adalah model dari camshaft lock holder.
Jadi fungsi dari camshaft buckle holder ini yaitu untuk mengancing dari sprocket dari gigi timing gear ini, sehingga pada saat akan dilepaskan atau digencangkan dia akan tidak bergeser, sehingga tidak merubah posisi dari timing gear yang ada pada sprocket atau pada gigi tersebut. Lanjut ke nomor 21. Special tools yang berikut yaitu magnetic pickup tools. Nah, magnet assembly ini umumnya digunakan untuk mengangkat benda kecil seperti skru, nut, dan bolt yang jatuh ke tempat yang sulit dijangkau. Magnet assembly ini juga digunakan untuk mencegah kehilangan fastener kecil ketika bekerja di area sempit dengan menempatkan di dekatnya sehingga ketika jatuh akan tertarik ke arahnya. Nah, ini adalah model dari magnetic pickup tools. Jadi ini adalah magnet. Jadi untuk mencari baut atau skrup yang jatuh atau ring-ring yang jatuh di daerah-daerah yang sempit, maka digunakan alat ini. Lanjut ke nomor berikut yaitu adjustable C-spanner atau fixed C-spanner. Nah, adjustable C-spanner ini digunakan untuk melepas dan memasang spanner nut, cylinder rod head pada hydraulic cylinder, sprocket retaining nut pada beberapa mesin dan sebagainya. Nah, ini adalah model dari adjustable C-spanner. Nah, jadi misalnya ini pada untuk mengatur atau mengencangkan pada shock absorber tersebut. Nah, maka digunakan alat spesial khusus ini yaitu fixed C-spanner atau adjustable C-spanner ini untuk mengatur posisi dari atau melepaskan dari pegas dari shock absorber tersebut. Nah, misalnya juga pada silinder-silinder hidrolik pada alat-alat berat untuk dilepaskan pada silinder hidroliknya, maka digunakan alat ini. Yang berikut yaitu cylinder liner puller remover. Nah, cylinder liner puller remover ini berfungsi untuk melepaskan silinder liner dari silinder blok. Nah, ini adalah model dari cylinder liner puller remover, di mana digunakan untuk melepaskan silinder liner dari silinder blok. Nah, di sini ada ukuran dari alat ini disesuaikan dengan diameter dari silinder liner tersebut. Jadi silinder liner ini, jadi silinder liner puller ini dimasukkan ke dalam misalnya ini ya, lubang silinder, terus kemudian di bawahnya dipasangi sesuai dengan diameter dari silinder liner tersebut, terus kemudian dikencangkan dengan menggunakan baut sehingga silinder liner ini akan dapat terangkat ke atas pada saat kita akan melakukan penggantian pada silinder liner tersebut. Nah, ini adalah model dari sistem hidrolik yang digerakkan oleh secara hidrolik ya. Kalau ini secara manual. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang macam-macam special tools yang digunakan pada bengkel-bengkel otomotif. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.